Wali Kota Samarinda Andi Harun baru-baru ini mengikuti kegiatan gotong royong massal di kawasan Citra Niaga. Dalam kesempatan itu, Wali Kota turut mengevaluasi beberapa aspek penyelenggaraan kebersihan yang masih perlu diperbaiki di kawasan tersebut. Kegiatan ini juga dihadiri oleh sejumlah instansi pemerintah dan masyarakat setempat yang terlibat dalam aksi bersih-bersih. Andi Harun menyoroti sejumlah pelaku usaha yang belum sepenuhnya mengindahkan kebersihan di sekitar tempat usahanya. Salah satunya adalah sebuah kedai kopi yang dianggap masih kurang mengontrol sampah pengunjung. Wali Kota juga mengingatkan para pelaku usaha bahwa menjaga kebersihan tidak bisa hanya bergantung pada pemerintah. Sebelumnya, Andi Harun sudah pernah melakukan sidak dan menegur langsung pihak kedai kopi yang sama. Bahkan pihak Satpol PP juga pernah menegur, hanya saja tak diindahkan oleh pemilik usaha. Tahu nggak kalau pengunjungmu itu kencing apa segala macam di sini? Sudah tahu masih saja. Kamu gimana kalau rumahmu misalnya dikencingi, mau nggak? Kalau nggak bisa kendalikan usahamu, jangan buka usaha. Bayangkan orang setiap saat pergi mengurusi di sini. Udah pernah ditutup kan 3 hari? Kalian berjanji untuk tidak melakukan lagi kan? Apa yang terjadi? Kalian masih lakukan. Cara kalian mau jualan sementara ini. Bukan sementara apa? Tidak boleh dijual. Kamu pemiliknya? Bukan ada lagi. Siapa? Tidak, orang mana? Balikpapan kah sini? Ya udah. Kasih tahu orang Balikpapan itu jangan bikin sampah di sini Samarinda. Kalau mau bikin sampah suruh di Balikpapan sana kalau mau bikin sampah. Mau nggak Balikpapan dibikinkan sampah? Udah berkali-kali diingatkan. Kita itu senang kalau ada orang usaha, tapi jangan sampahmu diurusi orang. Kamu yang makan, pembungkusnya kalian buang. Makanannya kalian masuk di perut kalian, sampah kalian diurusi orang. Kayak gini pegawai harusnya istirahat hari libur. Pergi disapu, disikat kalian punya sampah itu. Kalian tahu nggak ini harus hari libur semua ini. Harusnya pegawai libur sama keluarganya. Kita datang ke sini ngurusi sampah kamu. Kita datang ke sini urusi kotoran yang kamu bikin. Belakangan ini, media sosial diramaikan oleh cuplikan video yang menggambarkan pernyataan Wali Kota Samarinda Andi Harun saat menegur sebuah kedai kopi di kawasan Citra Niaga. Potongan video itu memicu gelombang komentar negatif, terutama setelah muncul narasi bahwa Wali Kota menyebut orang Balikpapan buang sampah di Samarinda. Namun Andi Harun menegaskan bahwa video tersebut telah dipotong di luar konteks oleh akun media sosial yang sengaja menggiring opini negatif. Wali Kota menjelaskan bahwa teguran itu muncul karena adanya laporan dari pedagang sekitar yang mengeluhkan aktivitas kedai tersebut. Pemilik usaha disebut tidak menyediakan toilet, tidak memiliki tong sampah, serta tak menjaga kebersihan di sekitar. Ia menambahkan meskipun pemiliknya berasal dari Balikpapan, substansi yang ingin disampaikan bukan soal asal-usul,
melainkan soal kepatuhan terhadap aturan dan tanggung jawab menjaga kebersihan lingkungan. Andi Harun juga mengungkapkan bahwa kegiatan gotong royong saat itu dilakukan di hari libur, di mana seluruh pegawai dikerahkan demi membersihkan kawasan tersebut. Menanggapi unggahan media sosial yang memotong pernyataannya, Wali Kota menyebut bahwa masih banyak pegiat medsos dan media yang bekerja secara profesional dan melakukan verifikasi. Namun, ia juga mengakui ada pihak-pihak yang sengaja menggoreng isu karena dilandasi rasa benci. Yang di Citra Niaga itu pemiliknya adalah orang Balikpapan. Lalu kemudian halaman itu dijadikan tempat buang air. Kencing, buang air besar. Dan pada saat kemarin kita gotong royong, itu semua pedagang lama pada menghampiri saya untuk menyampaikan laporan itu. Dan sebelumnya juga kita sudah mendapatkan laporan, ya kan? Jadi kita bilang, apa yang kita sampaikan, mau nggak kalian Balikpapan, karena pemiliknya orang Balikpapan, mau nggak Balikpapan seperti ini? Kan nggak mau. Ya kita mau juga bersih. Kalau di Balikpapan bisa dia tertib, harusnya di Samarinda juga bisa dia tertib. Itu maksudnya. Tapi kan memang dasarnya niatnya menggoreng, hasrat membencinya nggak terbendung. Jadi ya yang diberitain negatif. Tapi bagi kami, apa yang kami sampaikan kemarin, coba lihat ya, seluruh pegawai di hari libur akhirnya kita turunkan untuk membersihkan di kawasan tersebut hanya karena si pemilik kafe ini sudah berulang kali dan pernah kita udah tutup tiga hari. Tapi kan ngeyel. Lah, kita mau dukung yang seperti itu. Ya, kita mau biarkan pemilik kafe di mana ia tidak menyediakan toilet, lalu pengunjungnya dia tidak kendalikan, 1 ton sampah pun nggak punya, sehingga dan buka seenak-enaknya. Baru kali ini kan dibatasi hanya sampai jam 11. Mereka yang ciptakan sampah, mereka yang buat sampah, orang lain yang ngurusi. Ya. Tapi ya sudah, namanya medsos, ada medsos pembenci, tapi masih lebih banyak yang bagus-bagus, yang betul-betul memfungsikan fungsi saran. Kalau ini kan dipotong videonya lalu digoreng. Tapi bagi teman-teman media dan penggiat medsos yang turun langsung ke lokasi tahu betul konteksnya. Tidak ada niat lain, tidak ada tujuan lain. Kita ingin Samarinda ini bersih. Kalau kerja benar saja kita dinilai jelek ya, apalagi kalau santai. Ya, saya ulangi sekali lagi, kami ini kerja benar saja belum tentu dinilai baik. Loh, kami tuh kemarin kami turun di hari libur yang harusnya dipakai pegawai untuk istirahat, dipakai untuk datang membersihkan lokasi mereka. Kurang apa lagi coba? Ya kan? Kenapa? Karena kita ingin juga bersih. Kita ingin bersih. Sama saya bilang kepada teman-teman sebelumnya, kalau kalian misalnya ke Jogja, kalian ke Jakarta, kalian ke Singapura, kalian bisa ikut aturan di daerah orang. Kita ini loh kalau ke Singapura, ke Bandung, ke Jogja, ke Jakarta, kita bisa menjadi bersih mengikuti aturan daerah orang. Nah kalau kita di daerah sendiri, mengapa sulit untuk kita bisa berusaha untuk makin meningkatkan kualitas kebersihan kita? Apalagi memang pedagangnya, pemiliknya adalah orang Balikpapan. Saya minta dia perilaku bersih di Balikpapan itu sama
di Samarinda supaya ya Balikpapan bersih, Samarinda bersih, Kalimantan Timur bersih. Kan gitu konteksnya. Ya. Siapa? Wali Kota Samarinda Andi Harun memastikan bahwa struktur utama terowongan Samarinda tetap aman dan tidak mengalami kerusakan meski terjadi longsor di area lereng inlet pada Senin 12 Mei 2025. Longsor yang terjadi akibat hujan deras tersebut hanya berdampak pada sisi kanan lereng, bukan pada badan terowongan yang telah selesai dibangun secara struktural. Menurut Andi Harun, longsor tersebut terjadi di area luar badan terowongan, tepatnya pada bagian penahan sementara yang belum dibangun permanen. Ia menegaskan bahwa penguatan dinding di sisi inlet dan outlet memang baru masuk dalam program kerja yang dianggarkan melalui APBD tahun 2025. Wali Kota juga menyebut bahwa tahapan pekerjaan penguatan lereng saat ini sedang dalam proses lelang. Ia memastikan tidak ada keterlambatan dalam penanganan karena struktur utama sudah selesai. Penutupan sementara sebelumnya hanya dilakukan untuk memudahkan mobilitas alat berat selama pengerjaan trase. Pemkot Samarinda juga telah menyiapkan langkah-langkah teknis pasca longsor, termasuk penutupan area menggunakan terpal, pembobokan shotcrete yang menggantung, serta pemasangan sistem penguatan serta wire mesh dan rock bolt. Langkah ini merupakan bagian dari mitigasi agar kejadian serupa tidak terulang, sembari menunggu desain penanganan permanen rampung dan diterapkan. Jadi gini, terowongan itu secara struktur aman. Kalau yang di luar itu memang baru penahan sementara, baru tahun ini. Kalau nggak salah sudah dalam proses lelang. Jadi penahan dinding itu memang hanya belum permanen. Pekerja yang terdahulu kan kita fokus pada terowongannya, dan terowongannya aman, tidak ada retak, tidak ada apa-apa. Ya karena memang tahap pekerjaan untuk penguatan dinding depan itu baru saat ini masuk dalam APBD 2025. Molor nggak Pak? Proses Oh enggak molor. Karena badan terowongan prinsipnya bisa dikatakan sudah selesai. Yang akan lakukan penguatan adalah inlet dan outletnya. Jadi kalau badan terowongannya setelah dilakukan investigasi tidak ada masalah. Ya. Dan kalian bisa ngecek sekarang di LPSE, memang baru tahun ini dilakukan kegiatan untuk penguatan dinding di bagian inlet dan outlet, ya kan? Jadi yang ada sementara itu kemarin hanya penutupan untuk memudahkan mobilitas peralatan untuk bergerak mengerjakan trase terowongan. Ya. Seperti biasa, masyarakat sabar, di penghujung segmen ini kita akan bacain komentar-komentar paling menarik dari netizen Samarinda Beradab minggu ini. Kali ini masih panas-panasnya dari lapangan soal video wali kota yang viral karena menegur langsung pelaku buang air kecil sembarangan di sekitar kawasan Citra Niaga. Aksi beliau yang tegas sekaligus terbuka bikin heboh netizen, tapi juga menuai banyak dukungan. Banyak akun menegaskan pentingnya keadilan dan kesadaran bersama untuk menjaga kota tetap bersih. Seperti kata ekingtai.live, gak ada kata maaf buat urusan buang sampah sembarangan. Kalau ini mantap Pak.
Tegas dan lantang, netizen sepakat bahwa urusan kebersihan gak bisa ditawar. Lalu dari @nartiafuan1 yang mengingatkan soal akar persoalannya. Bagaimana mau bersih kotanya kalau sebagian masyarakat tidak ada kesadarannya? Wah, ini tamparan halus tapi ngena banget. Karena memang pembangunan kota juga perlu mentalitas warganya. Nah, banyak juga nih yang merasa terbantu karena video lengkap dari Pak Wali akhirnya diunggah. Salah satunya komentar dari @wdsun20 yang bilang, bahaya juga banyak akun yang memotong video lengkapnya. Semoga video ini bisa sampai ke orang-orang yang udah salah paham. Transparansi akhirnya jadi penyelamat ya. Semangat jaga narasi tetap utuh. Masyarakat sabar harus pinter-pinter nih untuk mencerna informasi. Sekarang zamannya kudu hati-hati. Jangan mudah terprovokasi ya. Dari lapangan ada juga pengakuan langsung dari warga yang ikut gotong royong. Seperti ditulis oleh @caturreswati. Saya salah satu orang yang ikut gotong royong nyikat di situ. Kami dengar sendiri dari pedagang di situ, pada ngeluh pengunjung kafe kencing sembarangan karena kafe tersebut tidak memiliki toilet untuk pengunjung. Wah, ini bukan lagi opini, tapi kesaksian langsung dari warga. Realitas yang tidak bisa diabaikan. Sementara itu, semangat dukungan juga datang dari akun-akun seperti @jamribungal. Semangat Pak Wali demi kebersihan kota Samarinda. Dan juga komentar dari @koko786 yang menyatakan dengan lugas, Bapak sudah benar negur siapa saja yang keliru, apalagi soal kebersihan. Lanjutkan Pak, pembangunan kota Samarinda biar semakin rapi bersih. Dukungan politik pun mulai terlihat loh. Akun @puyu_kaltim dengan percaya diri menulis, Pian cocok jadi gubernur Kaltim Pak Ai. Wah, suara rakyat tuh, siapa tahu jadi kenyataan ya kan? Doain aja masyarakat sabar, biar Kaltim kita makin maju. Bahkan ada juga loh komentar dari warga yang juga pedagang setempat. Komentar langsung di sekitar lokasi, seperti yang diungkapkan @habibi_83_leader_BWA. Betul apa yang disampaikan Pak Andi. Saya yang pedagang di situ merasa terganggu sampahnya dan banyak tumpahan kopi di lapak kami. Jadi bukan cuma soal estetika, tapi ini menyangkut kenyamanan dan kelangsungan ekonomi juga. Komentar lainnya yang gak kalah semangat datang dari @amang_adan yang bilang, bujur ujar pian Pak Wali. Dan @atadavi_firdaus yang memotivasi, niat baik akan sampai Pak, biarkan aja mereka menghina, insya Allah tetap semangat. Dukungan moral dan doa dari warga seperti ini jelas menunjukkan langkah Pak Wali tak sendirian. Warga mendengar, melihat, dan bahkan ikut merasakan langsung dampaknya. Terakhir, komentar dari @yani_guru2 menyimpulkan semangat kolaboratif ini. Gaspol Pak Wali, kalau gitu faktanya mari kita jaga kebersihan dan kenyamanan kota kita. Nah, itulah tadi komentar-komentar warga kota Samarinda yang sudah kami rangkum dalam minggu ini. Demi menjaga konsistensi dan harmonisasi antara penggiat media sosial, dukung kami lah ya kan, dengan terus like, komen, subscribe semua channel media sosial kami di Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube Samarinda Beradab. Kesegiri Grosir membeli topi, topinya serasi berdua Beni. Kita ketemu pekan depan lagi, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.